Shalom, mejuah-juah kekelangani Tuhan, Bapa Nande, Turang Senina, ngawani GBKPI Japabeka Meringan. Selamat berjumpa kembali ibas program pelayanan ta perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. So pedengar si dengkahkan kata di bata, si jadi bahan PJJ ibas Minggu Enda. Mari kekelangani Tuhan si pebulat ukur ta raduras kita ertoto. Malam kel ate kami Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas kesempatan enda banci dengar kami raduras erlajar karena katandu. Mari Tuhan kesasi badia singajari kami segala ngasup kami ngantusi katandu enda. Bagai pemakai kenca i tengah-tengah kegeluhan kami. Daging ngerana kam Tuhan ibas kelar Yesus Kristus kami nggo sikap dengkeh kenca. Amin. Kekelangan Tuhan kata di bata si jadi bahan ogenta ibas PJJ Minggu Enda ibuat ibas kitab Kejadian bindu 2 ayat 10 walu seh ayat 24. Kejadian 2 ayat 10 walu seh 24 ogeken kami kata di bata Nina. Kenca bage Nina ka Tuhan di bata lamehuli adi manusia yang geluh sisada. Kubahanlah teman si cocok man bana guna nampati ia. Maka ibuat na sitik abu ibas tanah nari. Jenari jadi kena kerina rubia ras perik-perik. Kenca bage ibabana man manusia dai gelah idahna. Kai ibahan manusia gelar kerina rubia ras perik-perik Bagenda me dalanna kerina rubia datken gelarna. Ibahan manusia gelar kerina perik-perik ras rubia dai. Tapi sada pelalit jadi teman si cocok nampati ia. Kenca bagi ibahan Tuhan di bata maka entabeh pertunduh manusia dai. Jena sanga bagi ibuatna sada tulan rang-rangna jenari itutup naka alu jukut. I jadi kena sekala diberu ibas tulan rang-rang enari kenca bagi itaruh kena man manusia dai. Nina manusia enda ngemaka enggo payo. Tulanna ibas tulan kunari, jenah jukutna ibas jukut kunari. Diberu gelarna perbahan ia ibuat ibas dilaki nari. Sababna dilaki nadingken nande bapana, gelah ersada ia ras ndeharana, maka duana enggo jadi sada. Ya, kekelangan Tuhan bagenda si jadi kata di bata, si jadi bahan PJJ ta ibas Minggu Enda. Ras temata mekap 2 jadi sada. 2 jadi sada ras temata enda ikawitkan ras konfesi GBKP bab 11 tentang perjabun. Ya, kekelangan Tuhan, lit ungkapan singata kenca, membangun sebuah perusahaan yang besar itu lebih gampang daripada membangun rumah tangga. Sekalipun perusahaan memiliki banyak manusia yang perlu ditata, jauh lebih sulit menata rumah tangga yang mempunyai anggota lebih sedikit. Ya, artinya kita membutuhkan hikmat, pengertian dan pengetahuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Untuk itu, kita perlu memahami apa hakikat perkawinan dari perspektif Kristen. Kita harus tahu apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan berdasarkan firman Tuhan. Dan itu dijelaskan melalui bahan PJJ ta ibas Minggu Enda si ibuat ibas kitab Kejadian 2 ayat 10 waluh seh 24. Ijandai kekelangan Tuhan kata di bata tangkas encidahkan man banta bahwa perkawinan adalah prakarsa ataupun inisiatif Tuhan itu sendiri. Dan motivasi Tuhan guna jadikan lembaga perkawinan karena Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan menciptakan penolong yang sepadan endandai nina ibas ayat 10 walu. Karena itu perkawinan adalah anugerah Tuhan dan tujuannya untuk saling melengkapi. Kehidupan perkawinan adalah kehidupan bersama yang saling menolong dan menopang dalam situasi sulit maupun bahagia. Bukan sebaliknya, saling menuntut pasangan menjadi seperti yang kita inginkan. Ya, kata penolong sini maksudkan emekap bersifat sepadan. Hal ini hendak mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan adalah mitra yang sepantar, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Adi Senin ibas ayat 21 dan dai menceritakan bagaimana Tuhan menjadikan diberu dari tulang rangrang di laki.
Tuhan mengambil dari tulang sisi, bukan tulang kepala, agar menjadi penguasa, atau Tuhan tidak mengambil dari tulang kaki agar tidak diinjak-injak. Dan hal ini hendak menegaskan bahwa dalam kehidupan bersama untuk saling melengkapi dalam perkawinan harus disadari bahwa perempuan bukan atasan, tetapi bukan pula bawahan, melainkan mitra yang sejajar dengan laki-laki. Kesatuan dalam perkawinan yang Tuhan desain sangatlah kuat. Suami dan istri menikah menjadi satu daging, Nina Ibas ayat 24. Istilah satu daging bukan hanya berkaitan dengan hubungan seks yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Bukan hanya sebatas itu, Bapa Nande Turang Senina Sini Kelengi kami. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi di ayat 22 sampai 24, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Frasa satu daging menggambarkan proses di mana Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam ketika dia tidur. Adam mengakui bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya. Mereka secara kenyataan adalah satu daging. Jadi, sebagaimana tubuh kita adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipotong-potong, demikianlah rencana Tuhan bagi hubungan perkawinan. Bukan lagi dua makhluk, tetapi merupakan satu kesatuan. Bagi Nina tema, dua jadi sada. Perkawinan butuh perjuangan, Bapa Nande Turang Senina Sini Kelengi kami. Perkawinan merupakan pertemuan dua hati atau persekutuan dua hati. Dua pribadi yang tadinya berbeda, tapi melalui perkawinan dipersatukan. Karena itu berbagai upaya harus dilakukan agar terdapat saling pengertian. Diperlukan waktu dan pengorbanan untuk saling memahami, memaafkan dan mengampuni. Satu daging berarti ada kesatuan, selalu berjuang bersama pasangan dalam setiap musim kehidupan. Seperti janji yang diucapkan saat pemberkatan perkawinan adisi ingat dengar. Emakap ninta, susah atau senang harus bersama, sakit atau sehat selalu bersama. Suami istri yang sepakat akan dapat menanggung segala sesuatu. Perintah untuk menjadi satu daging tidak hanya berlaku pada permulaan perkawinan, tetapi berlaku sepanjang perkawinan itu berlangsung sampai maut memisahkan. Sebab dalam Matius 19 ayat 6 firman Tuhan juga berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena lembaga perkawinan dibentuk oleh Tuhan, maka setiap perkawinan Kristen harus tertuju kepada Tuhan dan berakar pada firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Karena itu, jemaat yang terkasih Bapa Nande Turang Senina Sini Kelengi kami baskelar Tuhan Yesus Kristus, sangatlah penting untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam perkawinan kita, melalui doa, ucapan syukur, dan ibadah bersama. Hal ini harus dilakukan dalam perkawinan agar kasih setia setiap pasangan terus dipelihara dan tumbuh dengan baik. Sebab tanpa Tuhan, kesatuan yang sejati dan sempurna adalah mustahil adanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bujur Tuhan, Enggo ipesah kami katandu. Sing ingetkan kami kasih jadi tujun perjabun kami, perkawinan kami. Emakap kami dijadikan disatukan suami dan istri adalah karena prakarsa inisiatif Tuhan. Maka kami enggo jadi teman si cocok. Maka ajarin du Tuhan segelah kami tetap si keleng-kelengan, tetap sada perarih, sada pengodak, sada sepengole. Ibas kami tetap si keleng-kelengan. Rasgelah ngasup kami ngelakukan si krinana. Jadi jabu si harmonis, jabu si keleng-kelengan, tetap satu di dalam Tuhan. Ajarin du kami tetap berakar dan selalu mengandalkan Tuhan sepanjang perjabun kami. Maka Tuhan kami si pengasup kami kerinana guna ngangkai katandu enda kesas
Masih badia si ngajari kami gelah tuhu-tuhu Bapa tercipta jabu-jabu si sempabu di tengah-tengah dunia indah. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mejuah-juah kekelengan ni Tuhan, selamat berjumpa kembali ibas PJJ Minggu Sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, tetap aktif ibas pelayanan. Tuhan Yesus si masu-masu.